Misalkan proses teknologi WiFi, pasti Anda yakin WiFi itu ada karena pernah memakainya, merasakannya, bahkan membayarnya tiap bulannya. Walaupun Anda tidak tahu bentuk WiFi itu bagaimana, merah, hijau, kuning, tidak ada bentuknya, tapi Anda tetap bisa merasakannya, browsing untuk internetan. Tapi 40 tahun yang lalu pasti Anda tidak percaya bahwa ada WiFi yang seperti ini. Bahkan saat ini pun jika kita tanya pada orang pedalaman, mereka tidak akan percaya adanya WiFi. Karena orang pedalaman ini disebut tidak punya keyakinan pada WiFi karena tidak mengenalnya atau tidak ada yang mengenalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi saudara-saudaraku semua. Semoga sehat walafiat, zahir batin, jasmani dan rohani. Rizkinya lancar semua, semangatnya terus bertambah, melakukan amalan-amalan tambahan. Kali ini topiknya adalah kegaiban dan sihir. Kegaiban sihir. Yang pertama, biasanya pembukaan adalah dalil kegaiban sihir. Ada 3 dalil sini yang saya kemukakan, yaitu yang pertama Quran surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4 yang artinya yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Ayat ini menegaskan pentingnya iman dan keyakinan kepada hal-hal gaib, dimensi-dimensi ruhaniyah yang tidak terlihat secara fisik. Ya, kemudian dalil yang kedua adalah Quran surat Al-Falaq ayat 4, yakni ya qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqa wa min syarri nafasatil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Apa itu? Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang sofan. Ayat ini menjelaskan ancaman praktek sihir yang memiliki dampak negatif dan berbahaya yang menimbulkan hasad. Apa itu hasad? Hasad itu iri, dengki. Kemudian dalil yang ketiga adalah Quran surat Al-Baqarah 102 yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi ayat ini menegaskan sihir yang dipakai setan yang diajarkan kepada manusia-manusia yang golongannya, pasukannya, semacam dukun, orang pintar, kemudian ya di luar negeri itu macam-macam nama sebutannya selain dukunnya. Jadi di Al-Quran itu saya menyampaikan ini bahwa di Al-Quran itu sihir, kegaiban itu dibahas. Jadi kenapa kok banyak yang acuh tak acuh mengabaikan kegaiban? Setiap ada kegaiban, zaman segini kok ada kegaiban, zaman modern kok gaib yang dibahas. Itu sampai mulai zaman dahulu sampai sekarang masih ada kegaiban itu, cuman sekarang lebih halus ya, karena zamannya semakin modern. Itu tetap mereka untuk menyesatkan manusia. Jadi ini kita membahas ini untuk apa? Untuk mengingatkan bahwa kita itu tidak hidup sendiri, golongan manusia, ada golongan-golongan lain, golongan jin, golongan
iblis golongan macam-macam, banyak makhluk ciptanya Allah itu. Yang kedua berikutnya adalah definisi pembahasannya ya, yakni pandangan para sufi itu tentang keghaiban itu adalah merujuk pada dimensi ruhaninya yang melampaui realitas fisik itu atau jasad ya, dan rasionalitas. Nah, rasionalitas ini atau akal logika manusia ini terlampaui semua itu. Jadi keghaiban ini adalah pengalaman atau pengetahuan yang hanya bisa dicapai dengan pencerahan batin ya, kolbu, atau kolbu yang mulai bening bisa memantulkan sinar ya, seperti itu ya. Dan kedekatan dengan Robnya, dan semakin naik makomnya semakin dekat dengan Robnya, semakin naik derajat tingkatan langitnya. Tadi rapot keimanan itu adalah tingkatan langit ya, ini jarang yang paham kecuali orang golongan yang sudah melakukan mati sebelum mati. Maksudnya itu ruhaniahnya menyala ya, bisa keluar jalan-jalan, nanti kita bahas berikutnya ya. Nah, ini kegiatan ini biasanya melibatkan hadiah dan pemahaman dari Allah. Jadi pemahaman itu dari Allah pada seorang hamba yang lebih mendalam lagi tentang hakikat eksistensi dan kehadiran ilahi dalam setiap aktivitas kehidupannya. Jadi menghadirkan Robnya di kolbu ya, ini menyatu gitu ya. Tentang istilah sihir apa ya, ini adalah metafora atau keajaiban dan keindahan ruhaniah yang tidak bisa dijelaskan secara rasional ya, akal manusia tidak bisa menjelaskan tentang sihir itu, hanya bisa menjelaskan lewat perasaannya, menggambarkan. Sedang sihir secara duniawi itu yang berkaitan dengan pengaruh negatif atau manipulasi kekuatan supranatural yang dianggap bertentangan dengan ajaran sufi yang menekankan kedekatan dengan Tuhan dan integritas moral ya. Jadi dalam pengalaman mistis itu seseorang saleh ya, mungkin mengalami keadaan yang tampak seperti sihir, tapi sejatinya itu sihir dari sudut pandang duniawi tadi, tapi sejatinya itu sebenarnya pengalaman transendental yang melibatkan ilmu pengetahuan dan kedekatan yang lebih dalam pada Tuhannya, pada Robnya, yaitu hubungannya ruhaninya namanya. Jadi kalau jasmania ini semacam kayak gini ya, kalau ruhaninya itu hubungannya ini bahasa-bahasa yang bisa menjelaskan urusan ruhaninya, sebenarnya kompleks, mudah-mudahan saling memahami artinya ya. Jadi semacam ini kalau di dunia modernnya, seseorang yang awalnya tak percaya setelah berobat ke dokter kesana kemari tak bisa sembuh, bahkan dioperasi habis ratusan juta pun tetap masih sakit saraf di kepalanya. Namun setelah ketemu secara tak sengaja meminta tolong dan didoakan oleh seorang sufi, lah kok mendadak sembuh total. Karena ternyata ada keris yang menancap, keris goib yang bertahun-tahun menancap di kepalanya dicabut gitu ya, dan dibuang oleh sufi itu ya. Bukan hanya penyakitnya saja yang hilang musnah, tapi ternyata semua problem sekeluarga itu ikut selesai semua. Iya, perubahan-perubahan positif banyak terjadi. Misalnya anak perempuan bisa menikah, mendapatkan suami, dimana selama ini ditutup jodohnya oleh kelompok genderuwo yang merupakan salah satu pasukan yang menempati keris goib itu. Terus juga anak lelakinya bisa menikah lagi setelah sebelumnya cerai dengan istri pertama, tak bisa punya anak karena dikuasai oleh kelompok
mati, yang juga merupakan salah satu pasukan yang menempati keris goib tadi. Jadi semuanya ikut hilang. Satu red pasukan yang mengganggu itu hilang semua. Ini bukan apa-apa, ini adalah sebuah contoh nyata yang dialami oleh seorang sufi saat membantu menyelesaikan sebuah permasalahan sebuah keluarga Islam modern yang tidak mempercayai adanya kegaiban. Nah, walaupun disantet goib fasik, tetap saja tidak mempercayai adanya kegaiban, padahal merasakan sakitnya, merasakan cenut-cenutnya, merasakan sakit yang sangat, ya, itu juga masih tidak percaya. Padahal yang harus tidak dipercaya itu bukan goibnya, keberadaan goibnya itu pasti ada. Yang harus tidak dipercaya itu adalah ucapan goib-goib, ya, jangan dipercaya. Apalagi terutama goib fasik, ya. Oke, selanjutnya kita yang ketiga, nomor 3, titik permasalahan apa yang sering kita jumpai tentang ini. Jadi teknologi secanggih apapun yang akhirnya bisa muncul kesimpulan bahwa teknologi tidak ada bedanya dengan sihir. Jadi sama-sama goib, tak kasat mata. Jadi bagi Anda yang tidak percaya adanya goib yang membantu sihir, itu pada mulanya tidak percaya pada hal gaib karena tidak tahu ilmunya. Tapi setelah berjalannya waktu, ya, melihat banyak info sihir itu dengan ilmunya yang kenyataannya terjadi di banyak media sosial, akhirnya paham sihir itu ternyata ada dengan ilmu yakin, dengan keyakinan berdasarkan ilmu. Ini saya contohkan ya, misalkan proses teknologi wifi untuk internet. Pasti Anda yakin wifi itu ada karena pernah memakainya, merasakannya, bahkan membayarnya tiap bulannya. Walaupun Anda tidak tahu bentuk wifi itu bagaimana, apa merah, hijau, kuning, tidak ada bentuknya, tapi Anda tetap bisa merasakannya untuk browsing, untuk internetan, ya. Jadi itu namanya ilmu yakin, ya. Tapi 40 tahun yang lalu pasti Anda tidak percaya bahwa ada wifi yang seperti ini. Bahkan saat ini pun jika kita tanya pada orang pedalaman sana yang diisolir, yang terisolir itu, mereka tidak akan percaya adanya wifi karena karena orang pedalaman ini disebut tidak punya keyakinan pada wifi karena tidak mengenalnya, atau tidak ada yang mengenalkannya, atau tak kenal karena tak butuh wifi. Nah, sedang kondisi Anda 40 tahun lalu yang hanya tahu wifi lewat televisi, itu disebut ilmu yakin. 40 tahun yang lalu itu, yakni yakin di TV itu lihat ada wifi, ilmu pengetahuannya, ya, di televisi. Dan kondisi, sedangkan kondisi tetangga Anda yang tak punya smartphone, tidak punya handphone, smartphone, yang tak bisa merasakan kegunaannya setiap hari, itu disebut ainul yakin. Jadi hanya melihat atau memandang orang lain menggunakan wifi saja yakinnya, oh ternyata ada wifi bisa digunakan, tapi dia nggak bisa menggunakan, nggak pernah merasakan, nggak punya handphone gitu. Anda sendiri pun saat ini ketika merasakan kegunaan wifi setiap hari, itu bisa disebut hakul yakin, yakni bisa merasakan, bahkan bisa merasa kehilangan sesuatu jika wifi-nya off, wifi-nya nggak ada, rasa hilang. Nah, dan semoga paham analoginya seperti itu. Kegaiban itu hampir sama dengan
keadaan teknologi wifi. Anda mau keluar bahwa wifi itu tidak ada pada orang-orang sekampung pun, wifi tetap ada di rumah-rumah orang yang menggunakannya. Sama dengan kegaiban. Bukankah 6 rukun iman itu semuanya kegaiban? Yakni 1 Sang Maha Gaib dan 5 semuanya itu gaib. Apakah itu Anda imani? Bagaimana tentang kegaiban sihir? Ya. Nah, ini kita ada solusinya yang keempat ya, solusi praktis bagaimana menghindari kegaiban itu, efek-efek negatifnya, serangannya dan lain sebagainya. Tapi kita lanjutkan besok ya, supaya lebih panjang lagi durasinya. Demikian, semoga 1-2 kata dari saya ini bisa bermanfaat bagi panjenengan semua, saudara-saudaraku. Jangan lupa selalu bahagia apapun kondisinya, dan tetap putar terus tasbihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.